Halo, selamat pagi. Anda menyaksikan program spesial peluncuran Lintas Raya Terpadu atau LRT Jabodebek. Bersama saya Yudi Yudawan. Kemacetan parah menjadi salah satu latar belakang dibangunnya LRT di Jakarta. Lalu apakah pembangunan moda transportasi ini efektif mengurai kemacetan? Kondisi kemacetan yang hampir setiap hari dirasakan oleh masyarakat, terutama warga komuter yang khususnya ini adalah jalur dari Bekasi ke Jakarta. Dan saat ini saya sedang ada di bawah jalur LRT yang menghubungkan Jakarta dengan luar Jakarta, yaitu Bogor, Depok, dan juga Bekasi. Di mana memang pembangunan LRT ini diharapkan dapat mengurangi angka kemacetan. Namun, apakah moda transportasi baru ini dapat mengurangi angka kemacetan? Kemacetan di Jakarta seakan sudah menjadi pemandangan sehari-hari yang menghiasi ibu kota. Terutama di jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari, jalanan nampak padat dengan kendaraan. Berdasarkan data dari TomTom Traffic Index, meski tingkat kemacetan di Jakarta berangsur menurun dari 61% pada 2017 menjadi 53% pada 2022. Namun kemacetan masih menjadi permasalahan utama ibu kota. Tahun 2022, Jakarta masih menjadi kota termacet kedua se-Asia Tenggara. Selain itu, menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja komuter di Indonesia terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Kemacetan ini menjadi salah satu latar belakang dibangunnya moda transportasi LRT. Melansir dari website resmi LRT Jakarta, awalnya Light Rail Transit atau LRT pertama kali dibangun sejak 2015 di Palembang, Sumatera Selatan dengan jalur stasiun Jakabaring hingga Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Awalnya untuk menunjang kegiatan Asian Games 2018. Kemudian pada 2016, LRT Jakarta dibangun dan resmi beroperasi secara komersial pada 2019. Dengan jumlah 6 stasiun yang membentang dari Stasiun Pegangsaan 2 Jakarta Utara hingga Stasiun Velodrome Jakarta Timur. Kemudian pada tahun ini pembangunan LRT kembali dilakukan di Jakarta, yaitu LRT Jabodebek. Moda transportasi ini akan melintasi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dengan total 18 stasiun. Meskipun moda LRT telah dibangun, sejumlah pengendara yang sering terjebak macet di Jakarta mengaku masih belum berniat beralih ke transportasi umum LRT. Motor kayaknya, soalnya jalurnya beda. Jalurnya masih jauh dari stasiun. Ini kan cuma sampai di mana Rasuna Said ya. Kita masih di Kuningan Place. Motor sih, mobilitasnya lebih tinggi sih. Mobilitasnya lebih tinggi. Bisa lebih bebas? Ya, lebih cepat dan sebagainya. Nanti enggak, tapi mungkin coba ya karena stasiun pertamanya dekat rumah. Oh gitu, tapi untuk sehari-hari masih belum memastikan? Belum pasti. Oh, kalau macet-macetan itu nggak masalah atau gimana maksudnya? Aman-aman aja? Aman aja sih. Naik motor. Naik motor, kenapa alasannya? Aksesnya belum ada di Depok. Apanya? Belum ada di Depok soalnya. Kurang Iya, aksesnya. Iya. Berarti setiap hari dengan kemacetan gini gimana, Pak? Udah biasa sih, udah 11 tahun bolak-balik dari Depok ke Pancoran. Pengamat tata kota Adib menilai pembangunan LRT dapat berdampak signifikan untuk mengurai kemacetan. Terutama karena LRT memiliki konektivitas yang menghubungkan kota-kota satelit seperti Bogor, Depok, dan Bekasi dengan Jakarta. Jakarta ini kan bukan orang Jakarta, tetapi daerah-daerah satelit di sebelahnya ini gitu loh. Nah ini saya kira yang harus diperhatikan. Tetapi kalau ditanya soal LRT, saya kira memang ini bakal berdampak signifikan untuk mengurai kemacetan, walaupun tidak maksimal sampai yang menghapus kemacetan secara total begitu. Meski begitu, ia menyarankan untuk mempermudah akses jangkauan bagi masyarakat, sebaiknya konektivitas antar transportasi lebih diperluas lagi, hingga menyentuh banyak daerah di kota-kota satelit secara menyeluruh. Selain itu, untuk mengurangi kemacetan, perlu adanya upaya komprehensif, mulai dari pemerintah untuk menyediakan transportasi publik yang aman dan nyaman, memberikan edukasi tentang budaya menggunakan transportasi umum, hingga masyarakatnya yang mendukung dengan mengubah pola pikir dan perilaku, beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Syifa Hanifah, Nabil Haris, Jakarta.
Untuk mengetahui kondisi terkini dari peresmian Light Rail Transit Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, sudah ada produser lapangan Karmel Mursalim di stasiun LRT Harjamukti, dan ada Nindya Yuwono di stasiun LRT Cawang, dan korespondensi Indonesia Roni Satria di stasiun LRT Duku Atas. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, saya ingin menanyakan terlebih dahulu ke Karmel. Karmel, kalau hari ini adalah merupakan pertama kali memang diberikan kesempatan buat warga untuk menikmati dan menggunakan LRT pada hari Senin ini. Lalu bagaimana dengan antusiasme warga di tempat Anda melaporkan saat ini dan seperti apa persiapannya? Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Yuda. Jika Anda bertanya tentang warga, memang saat ini mungkin Anda bisa lihat di belakang saya Yuda, belum ada warga karena LRT atau Light Rail Transit baru akan beroperasi untuk warga di pukul 14.00 atau 2 siang waktu Indonesia Barat nanti. Namun saya bisa menggambarkan sedikit nih Yuda, baru saja Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo hadir. Ya, mereka tiba sekitar pukul 8.15 pagi waktu Indonesia Barat. Mereka kemudian disambut oleh sejumlah menteri dan pejabat negara. Mereka kemudian bersama-sama memasuki stasiun Harjamukti Depok, Jawa Barat yang ada di belakang saya ini untuk kemudian mengarah ke stasiun Cawang di mana Nindya berada. Nah, mereka akan melakukan peresmian di stasiun Cawang. Jadi mereka saat ini sudah on the way Yuda, sudah menuju ke stasiun Cawang. Kira-kira jaraknya 10 menit menggunakan LRT dari stasiun Harjamukti ke stasiun Cawang. Nah, setelah peresmian dilakukan di stasiun Cawang, mereka akan kemudian mengarah ke Duku Atas di mana Presiden Jokowi akan ke Istana Negara. Nah, tadi Yuda ada sejumlah menteri dan pejabat negara yang sudah siaga di lokasi sejak pukul 7.30 pagi waktu Indonesia Barat menanti kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Negara. Saya melihat tadi ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, lalu ada istri wakil Presiden Republik Indonesia Wuri Maruf Amin, ada juga Menteri Koordinator Kemaritiman Investasi Luhut Binsar Panjaitan, ada juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, lalu Ketua MPR Bambang Susatyo, lalu juga ada Menteri Sekretaris Negara Pratikno, ada juga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Saya lihat juga tadi ada pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, ada juga Wakil Gubernur Jawa Barat Ruzanul Ulum. Nah, mereka berjejer menunggu kedatangan Presiden Jokowi sejak pukul 7.30 pagi waktu Indonesia Barat. Mereka kemudian bersama-sama memasuki stasiun yang ada di belakang saya untuk kemudian berangkat ke stasiun Cawang. Nah, seperti yang tadi saya katakan Yuda, setelah peresmian dilakukan, LRT baru akan dioperasikan untuk publik pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Namun saat ini memang stasiun Halim belum beroperasi. Untuk tarifnya Yuda, memang saat ini masih ada promo sebesar 78% diskonnya. Jadi untuk tarif LRT flat rate saat ini mulai dari hari ini hingga akhir September 2023 di harga Rp5.000 saja. Nanti setelah akhir September 2023 mulai dari Oktober hingga Februari 2024 harga tarif LRT akan kembali atau mengacu pada ketentuan Kementerian Perhubungan yakni di Rp5.000 untuk 1 kilometer pertama, lalu ada penambahan Rp700 per kilometer selanjutnya. Jadi jika kita kalkulasi memang tarif paling mahal untuk LRT saat sudah kembali ke harga normal tanpa promo itu di harga Rp20.000 untuk jarak terjauh dan di bawah Rp20.000 selain jarak terjauh. Jadi saat ini stasiun Harjamukti ini merupakan stasiun di paling ujung lintas rute Cibubur. Jadi LRT saat ini memang sudah membuka 2 lintas yakni lintas Cibubur dan lintas Bekasi. Saat ini kami di lokasi stasiun Harjamukti yang merupakan stasiun di paling ujung di lintas Cibubur. Nah, Kementerian Perhubungan juga telah memastikan bahwa setiap stasiun LRT telah terintegrasi antar moda. Saya melihat di sekitar saya tadi sudah ada banyak mikrotrans yang lewat. Lalu saat ini belakang saya adalah pintu A. Nantinya saat sudah beroperasional untuk warga bisa keluar dari pintu A lalu jalan untuk menuju ke halte Transjakarta. Saat ini suasana di stasiun Harjamukti memang sudah sepi Yuda karena Presiden Jokowi
baru saja berangkat bersama jajaran menteri dan pejabat negara lainnya menuju ke stasiun Cawang, bersiap-siap untuk konferensi pers. Saya kembalikan ke Anda, Yuda, untuk melihat bagaimana suasana di stasiun Cawang. Yuda. Baik, terima kasih Karmel Mursalim dari Harjamukti. Kita bergeser ke stasiun LRT Cawang. Sudah ada produser lapangan Nindya Yono. Selamat pagi Nindya. Nindya, bagaimana persiapan launching hari ini dan apakah Presiden sudah hadir dan siap untuk peresmian LRT Jabodebek? Nindya, silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi menjelang siang Yuda, sepertinya keadaannya tidak jauh berbeda dari stasiun LRT Harjamukti. Saat ini saya berada di stasiun LRT Cawang, ini sejumlah masyarakat masih menunggu begitu ya rombongan dari Presiden RI Joko Widodo yang berangkat dari stasiun LRT Harjamukti untuk kemudian ke stasiun LRT Cawang untuk meresmikan langsung LRT Jabodebek. Nah, informasinya nanti masyarakat umum ini bisa ikut mencoba langsung, kemudian merasakan transportasi umum yang baru yang ada di Jakarta khususnya ini di jam 2 siang nanti atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun yang perlu diperhatikan ada jam terakhir begitu Yuda agar tidak ketinggalan kereta begitu. Untuk dari stasiun Harjamukti ke Duku Atas ini kereta terakhir di jam 16.49, kemudian kereta dari Duku Atas ke Harjamukti di 17.49, kemudian kereta dari Jatimulya ke Duku Atas di 16.40, kemudian dari stasiun Duku Atas ke Jatimulya di jam 17.38 waktu Indonesia Barat. Jadi masyarakat bisa ikut mencoba untuk merasakan transportasi umum yang baru yang ada di Jakarta dari Bekasi ataupun Depok. Nah, untuk yang ada di stasiun LRT Cawang ini tadi kami sempat melihat tamu-tamu undangan yang hadir begitu, yang terlihat ada direksi dari BUMN, salah satunya adalah Direktur Utama PT MRT Jakarta, kemudian sudah hadir juga Kadishub DKI Jakarta dan beberapa sejumlah dari anak perusahaan dari KAI Group begitu yang ikut nantinya setelah ada rombongan dari Presiden Jokowi, mereka akan ikut merasakan untuk launching pertama dari LRT Jabodebek. Dan informasinya yang kami dapatkan bahwa untuk hari ini sampai September nanti akan ada diskon khusus untuk dalam rangka masih menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebanyak 78%. Ini artinya masyarakat masih harus membayar Rp5.000 saja dan itu untuk jarak terdekat, untuk jarak terjauh ini ada di harga Rp20.000 saja. Dan memang untuk LRT Jabodebek ini di tahun 2015 digagas untuk supaya khususnya di DKI Jakarta ini bisa memecah kemacetan begitu, dan diharapkan memang nantinya jika adanya LRT Jabodebek ini dirasa untuk bisa mengurangi kendaraan pribadi khususnya yang dari arah luar Jakarta yang menuju ke Jakarta. Kembali ke Anda Yuda. Ya Nindya, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke rekan saya Roni Satria yang saat ini ada di Duku Atas. Roni, meskipun baru bisa dijajal oleh masyarakat, termasuk saya nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, bagaimana dengan suasana di stasiun LRT Duku Atas pada hari ini? Ya Yuda, 8 tahun menanti kalau kita lihat dari 2015 saat pertama kali groundbreaking LRT ini, pada akhirnya hari ini kita bisa sama-sama untuk bisa merasakan dan diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tentu dari kurun waktu tersebut kita tahu bahwa sempat ada pemberhentian dari infrastruktur ataupun pembangunan infrastruktur ini saat pandemi, tetapi pada akhirnya diharapkan memang pada hari ini akan bisa beroperasi. Nah, kita tahu nanti di pukul 14 baru akan ada warga, tapi kalau saat ini di titik saya berdiri adalah LRT Duku Atas, di mana tadi rekan Karmel sudah mengatakan melihat banyak menteri yang juga sudah hadir bersama dengan Presiden Joko Widodo yang saat ini tengah menuju ke stasiun LRT Cawang. Nah, di sini justru kendaraan-kendaraan dari
menteri tersebut sudah standby nih untuk menjemput nantinya. Karena termasuk juga dari kendaraan presiden yang juga akan membawa langsung beliau menuju ke istana. Karena menjadi hanya titik turun saja, semua seremonial dilakukan di LRT Stasiun Cawang, di mana nanti kalau kita tahu akan ada mungkin press conference dan lain sebagainya. Ini nantinya menjadi titik terakhir untuk menjajal LRT Jabodebek ini dan nantinya akan kembali beraktivitas seperti biasa. Kalau dilihat dari sisi warga tidak bisa saya gambarkan karena titik ini cukup steril. Dari jarak saya berdiri sekarang ini yang persis di belakang saya adalah merupakan stasiun LRT Duku Atas. Di jarak sekitar 50 meter ataupun jarak 100 meter hanya sudah dijaga oleh tim dari TNI maupun Polri yang juga kemudian mengarahkan alur dari jalur Transjakarta yang memang melintas di sekitar sini. Sehingga memang yang perlu ditekankan adalah sebenarnya adalah nantinya itu titik Duku Atas ini bisa dikatakan cukup sentral untuk nantinya masyarakat bisa beraktivitas ke tengah ibu kota. Kita tahu bahwa di sini ada titik stasiun LRT atau stasiun Transjakarta, kemudian juga dekat dengan stasiun kereta juga yang ada atau komuter lain yang setiap harinya dekat dari BRI 46 yang ada di belakang di sekitar sisi kanan. Namun kalau kita lihat untuk nantinya bagaimana beroperasinya, kita tentu akan jajal bersama-sama pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya antusias yang saya katakan tadi 8 tahun menanti hari ini yang akan menjadi kuncinya. Kita lihat nantinya seperti apa dengan target 137 penumpang per hari yang dilakukan oleh LRT ini, apakah memang sesuai ataupun menjadi minat bagi masyarakat untuk beralih ke moda transportasi publik. Kembali ke Anda. Baik, Roni Satria, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Sebelumnya ada Nindya Yuwono dan Karmel Musalim. Terima kasih untuk rekan-rekan laporan langsung Anda dari lokasi. Bagi calon penumpang Light Rail Transit atau LRT, Anda tak perlu pusing mencari tempat parkir untuk kendaraan Anda karena sudah disediakan sejumlah kantong parkir yang cukup luas. Kantong parkir ini disediakan untuk memberikan kenyamanan bagi calon penumpang LRT. Berikut kantong parkir yang disediakan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. In association with In association with Anda masih menyaksikan program spesial peluncuran Lintas Raya Terpadu atau LRT Jabodebek. Lintas Raya Terpadu atau Light Rail Transit atau LRT Jabodebek merupakan fasilitas transportasi massal yang akan memudahkan mobilitas warga dari dan ke kota penyangga ibu kota. Bagaimana efektivitas moda transportasi ini? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan pengamat transportasi sekaligus akademisi teknik sipil Unika Sugija Pranata Joko Setijo Warno. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mas Yuda, sehat selalu. Alhamdulillah sehat Pak ya. Ini kayaknya babak baru ya dalam dunia transportasi tanah air ya Pak ya. Setelah menunggu bahkan 8 tahun tadi tim kami menceritakan hal itu. Menurut Bapak bagaimana manfaat LRT ini Pak bagi warga ibu kota, terutama Bapak pastinya sudah menjajal ya beberapa kali waktu uji coba Pak. Ya, di tengah sekarang polemik polusi udara yang cukup tinggi di Jabodetabek ya, setidaknya ini bisa sebagai salah satu solusi lah untuk masyarakat mengurangi menggunakan kendaraan pribadi menuju kota Jakarta. Yang kita tahu bahwa polusi ini kan sebenarnya tidak hanya di kota Jakarta, tapi di Jabodetabek juga. Jadi Jabodetabek juga mengalami hal itu. Di sisi lain juga tujuannya untuk mengurangi orang menggunakan kendaraan pribadi ke Jakarta. Dan kelebihannya ini adalah dari LRT ini, seluruh trasenya, jaringannya itu berada di atas. Artinya kita bisa melihat pembangunan kota Jakarta. Kalau MRT itu kan separuh, mungkin nanti kalau dia sampai utara hanya sebagian kecil aja, yang di atas kan belum kelihatan ramenya. Nah ini kelebihannya LRT. Entah nanti juga nanti akan muncul LRT Jakarta juga. Saya kira ini sangat menarik bagi masyarakat yang pengen lihat kota Jakarta dari atas ya.
Ya memang di sisi lain juga teknologinya juga akan berbeda dengan yang kereta jenis lainnya. Jadi dapat dikatakan yang sekarang istilahnya tanpa masinis lah. Meskipun masinisnya ya cadangan atau yang tetap harus ada di sekitar itu tetap ada. Jadi tidak serta-merta tanpa masinis, tapi mesti ada masinis yang menyertainya sepanjang perjalanan. Seperti halnya kereta yang biasa, tapi dia tidak ikut mengemudikan kereta yang sedang berjalan gitu. Pak, kalau bicara kemacetan nih ya, sejumlah survei mengatakan kerugiannya mencapai 100 triliun. Bahkan untuk Jabodebek sendiri adalah menyumbang 71,4 triliun. Seberapa besar Pak peranan ini untuk mengatasi kerugian akibat kemacetan? Kemudian ini merupakan solusi yang paling efektif menurut Bapak dalam pandangan Anda sebagai orang yang sangat memperhatikan transportasi di tanah air? Ya, tentunya biaya kemacetan itu kan dihitung dari salah satunya ya mungkin dari biaya polusi udara gitu ya. Karena polusi udara itu jelas orang semua paham lah itu menyebabkan banyak jenis penyakit yang dimunculkan. Selain itu, kemacetan juga menyebabkan ya penggunaan BBM yang cukup tinggi. BBM kita itu 10 tahun yang lalu subsidinya itu kita beli BBM itu dari impor kita itu sepertiga. Sekarang sudah di atas 50%, mungkin meningkatkan, apalagi konsumsi BBM itu paling banyak juga digunakan kendaraan pribadi, 93%, ya ini data 2012 ya, itu digunakan subsidi BBM untuk kendaraan pribadi. 40% sepeda motor, 50% sepeda motor, 53% itu oleh mobil. Angkutan umum itu hanya menggunakan 3%. Angkutan barang 4%. Nah ini yang menjadi kekhawatiran juga kalau ini terus-menerus membengkak, tentunya akan membebani negara. Ya. Nah ini dengan harapannya nanti ini masyarakat di Bogor, kemudian Depok dan Bekasi ini mau beralih. Terutama ini memang kalau melihat struktur tarifnya ini ditujukan kelompok menengah ke atas. Ya. Ya yang rata-rata ya mereka punya mobil jelas ya. Nah ini jadi kami sebelum pandemi lalu kami coba menanyakan beberapa cukup banyak lah survei ringan-ringan aja pada pengguna kendaraan bermotor daerah Bogor, Depok dan Bekasi kalau mereka ke Jakarta tuh berapa kira-kira kisaran yang akan dikeluarkan. Setelah kami coba hitung itu secara rinci itu satu hari uang yang dikeluarkannya itu jadi untuk bayar supir, kemudian BBM, bayar tol, parkir, perawatan kendaraan, itu kisaran 75 sampai 100 ribu rupiah. Itu sebelum pandemi. Nah sekarang setelah pandemi akan lebih tinggi. Nah nantinya dengan daya LRT ini tentunya kan jauh lebih murah lah. Kami menyarankan agar ya ditekan kalau dia dari rumah menuju tempat kerja kembali ke rumah itu total biaya ongkosnya tidak sampai dengan 50.000. Ya, kalau bisa ditekan kurang lagi, ini sangat menarik. Kita berharap yang pengguna mobil ini mau beralih, ya, menggunakan terutama dari kawasan-kawasan perumahan-perumahan yang ada yang mewah lah, ya. Nah, tentunya nanti ada penyediaan angkutan feeder, ini penting. Feeder dari kawasan perumahan itu menuju stasiun yang terdekat. Meskipun kami tahu beberapa akses jalan menuju stasiun itu jalannya kecil, terutama di daerah Bekasi gitu ya, itu jalan perumahan. Nah ini saya dapat informasi kemarin bahwa nanti beberapa feeder itu mau digratiskan, jadi pemerintah beri subsidi. Nah ini menarik, kalau diberi subsidi kan berarti tinggal bayar keretanya saja. Nah ini bisa lebih ringan lagi lah, gitu. Ya, kita akan lanjutkan lagi perbincangan Pak, tapi kita akan memberikan informasi terkait dengan spesifikasi LRT Jabodebek dan teknologi apa yang dipergunakan sehingga LRT ini menjadi salah satu pilihan moda transportasi modern dan mampu mengatasi kemacetan dan polusi, terutama bagi warga Jabodebek. Ya, seperti apa spesifikasi LRT Jabodebek dan teknologi apa yang digunakan? Anchor CNN Indonesia Ayu Rahmawati akan memberikan penjelasannya kepada Anda berikut ini. Kereta LRT Jabodebek merupakan buatan PT Inka, perusahaan plat merah yang memiliki pabrik di Madiun, memiliki beban gandar 12 ton dengan material aluminium alloy. Dari segi kapasitas, satu rangkaian kereta LRT Jabodebek terdiri dari 6 gerbong kereta.
Satu rangkaian kereta mampu menampung sebanyak 740 penumpang yang terdiri dari 174 penumpang duduk dan 566 penumpang berdiri. Jika kereta dalam kondisi penuh, LRT Jabodebek dapat menampung hingga 1.308 penumpang dalam satu kali perjalanan. Kemudian dari sisi kecepatan, LRT Jabodebek memiliki kecepatan maksimum 80 km per jam. Sedangkan kecepatan desainnya bisa mencapai 90 km per jam. Adapun jarak waktu kedatangan antar kereta atau headway sekitar 3-4 menit. Headway ini dapat diperpendek lagi jika melihat kemampuan sistem LRT Jabodebek yang mampu memperpendek jarak waktu hingga 1,5 menit. Kondisi ini bisa berjalan jika jalur lain sudah dibangun dan bisa dijalankan seperti armada kereta ditambah. Saat ini PT Kereta Api Indonesia Divisi LRT Jabodebek sudah menerima 29 rangkaian LRT dari total 31 rangkaian yang diproduksi oleh PT Inka. Sebagai sebuah moda transportasi terbaru yang dimiliki warga Jakarta dan sekitarnya, LRT Jabodebek memiliki sejumlah teknologi canggih. Antara lain didesain menggunakan tingkat otomasi Grade of Automation atau GOE. Level 3 yaitu menggunakan sistem driverless atau tanpa pengemudi. Ya, kita akan langsung menuju lokasi di mana Bapak Presiden Joko Widodo akan meresmikan LRT pada hari ini. Iriana Joko Widodo, yang kami hormati Ibu Wuri Ma'ruf Amin, para ketua dan wakil lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ibu-Ibu Oase Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur Jawa Barat, Direksi dan Komisaris BUMN, serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di Stasiun LRT Cawang, Jakarta dalam acara peresmian kereta api ringan Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan laporan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Integrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan laporan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, Ibu Wakil Presiden, Ibu Wuri Ma'ruf Amin, yang saya hormati pimpinan Lembaga Tinggi Negara, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Ibu dari Oase Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur DKI, Direksi BUMN, dan hadirin sekalian. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa hadir dalam acara yang begitu membahagiakan ini, yaitu peresmian LRT Jabodebek. Hadirin yang saya banggakan, komitmen dan janji pemerintah kepada masyarakat hari ini menjadi hari yang bersejarah karena moda transportasi Light Rail Transit atau lintas raya terpadu LRT Indonesia akhirnya dapat diresmikan. Alhamdulillah, pencapaian besar pembangunan di sektor transportasi yang semakin maju. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karenanya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan inspirasi besar bagi angkutan publik perkotaan modern dan maju. Berkat kepemimpinan dan keberanian beliau, setelah kita mulai MRT, Mass Rapid Transit, moda raya terpadu, kini kita mengoperasikan LRT Jabodebek. Lalu sebentar lagi kita akan menggunakan atau meresmikan kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa
LRT Jabodebek adalah satu citra atau upaya kita untuk mencapai ramah lingkungan, tetapi juga mengutamakan safety dan layanan, yaitu sudah terintegrasi berbagai moda transportasi lain di ibu kota dan sekitarnya, yaitu KRL, lalu BRT atau bis, lalu nanti sekarang juga sudah ada MRT dan juga Jaklingko. Hingga nantinya integrasi ini dapat juga mencapai Bandung. Kami harapkan konsep ini akan menjadi satu pola bagi pengembangan kota-kota di seluruh Indonesia. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, LRT Jabodebek menjadi wujud modernisasi transportasi publik dengan berteknologi perkeretaapian yang semakin mumpuni, dan kita harus bangga karena ini dikerjakan para anak bangsa. Karena itu saya sampaikan terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Presiden, kepada para pemimpin lembaga tinggi negara, kepada khususnya Menteri Pak Menko Marinvest, Pak Menseknek, Mensekap, Kementerian Keuangan, BUMN, ada BUMN PT KAI, PT Adikarya, PT Inka, PT LEN, PJ Gubernur DKI dan Gubernur Jawa Barat, dan perguruan tinggi yang telah bekerjasama dan bekerja keras membangun dan memastikan LRT dapat beroperasi dengan baik. Oleh karenanya kita harapkan operasi hari ini berjalan dengan selamat, aman, dan tak lupa kami harus terima kasih juga kepada konsultan, para media, para penggiat-penggiat seni, dan juga penggiat transportasi yang sudah memberikan dukungan pada kegiatan LRT saat ini. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat kami laporkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan jalan yang baik pada kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengabdikan diri pada bangsa dan negara, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi. Dan mohon perkenan Bapak Presiden untuk meresmikan peresmian LRT ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan prosesi tap kartu elektronik dan penanda tanganan prasasti sebagai tanda peresmian kereta api ringan atau light rail transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Menteri yang hadir, Gubernur DKI Jakarta dan Wagub Jawa Barat, Ibu-ibu OASE yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, kita tahu DKI Jakarta ini selalu masuk dalam 10 kota yang termacet di dunia. Kita selalu masuk sebagai 10 besar kota yang termacet di dunia. Setiap hari masuk 996.000 kendaraan ke Jakarta setiap harinya. Oleh sebab itu, macet, polusi, juga selalu ada di Jakarta. Oleh sebab itu, kenapa dibangun MRT, LRT, KRL, Transjakarta, BRT, kereta bandara, agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal.
memang tidak mudah. Sebagai contoh MRT, meskipun setiap hari saya lihat penuh, tetapi kapasitas yang kita inginkan setiap hari 180.000 penumpang. Dan hari ini masih 80.000, masih ada kapasitas yang belum penuh terisi. Dan hari ini alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan. Baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 km dan menghabiskan anggaran 32,6 triliun rupiah. Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT, baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya, sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Presiden untuk melakukan prosesi tap kartu elektronik pada totem sensor dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Hadirin sekalian, dengan telah diresmikannya LRT Jabodetabek, resmi sudah dimulainya operasional LRT untuk melayani masyarakat wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara peresmian kereta api ringan atau light rail transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut. In association with association with Anda kembali bersama kami di launching LRT Jabodebek. Dan kami akan langsung bersama rekan kami Karmel Mursalim yang saat ini masih berada di kawasan Harjamukti untuk memberikan informasi terkait dengan peresmian pada pagi hari ini. Tadi Presiden Jokowi sudah meresmikan secara langsung LRT Jabodebek, Karmel. Lalu apa agenda lainnya yang akan dilakukan Presiden Jokowi? Sepertinya akan mengikuti rangkaian LRT ini sampai nanti ke Duku Atas. Silakan dengan laporan Anda, Karmel. Ya, selamat pagi Yuda. Benar sekali, baru saja Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri dan juga pejabat negara lainnya meresmikan LRT di Stasiun Cawang. Tadi pagi sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, Presiden Jokowi tiba di Stasiun Harjamukti, Depok, Jawa Barat, di mana saya berada bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, dan disambut oleh sejumlah menteri seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, lalu juga ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan ada cukup banyak pejabat
pejabat negara yang menanti kedatangan Presiden dan Ibu Negara. Mereka kemudian masuk ke dalam stasiun pukul 8.20 waktu Indonesia Barat untuk kemudian langsung ke stasiun Cawang. Jadi stasiun Harjamukti ini lokasinya stasiun paling ujung di rute lintas Cibubur. Dan lokasinya dari stasiun Cawang 4 perberhentian saja, kira-kira jaraknya sekitar 10 menit dari Harjamukti ke stasiun Cawang. Jadi cukup cepat ya Yuda, kita bisa memberantas kemacetan yang cukup parah dari kawasan Depok ini menuju ke Cawang menggunakan LRT. Nah, setelah peresmian memang rencananya Presiden Jokowi akan langsung mengarah ke stasiun Duku Atas. Jadi stasiun Duku Atas itu di ujung satunya lagi Yuda. Jadi kalau misalnya stasiun Harjamukti ini di satu ujung, Duku Atas tuh di ujung satunya lagi untuk lintas rute Cibubur. Nah, kalau dari sini saya lihat memang kira-kira lokasinya dari Duku Atas ke Harjamukti itu sekitar 30 menit. Jadi memang memakan waktu yang cukup lama karena sekali lagi Yuda dari ujung ke ujung, namun tetap lebih cepat jika dibandingkan naik kendaraan pribadi melewati kemacetan yang cukup parah di pagi hari seperti ini Yuda. Nah, saya ingin kasih Anda lihat sedikit Yuda, suasana di dalam stasiun Harjamukti karena memang dari pagi hari tadi stasiun ini ditutup untuk awak media karena tadi ada Presiden Jokowi yang akan berangkat melalui stasiun ini. Namun sekarang sudah dibuka, saya ingin kasih Anda lihat sedikit. Suasananya saat ini memang masih kosong Yuda karena baru akan dibuka untuk publik pukul 2 siang waktu Indonesia Barat nanti. Namun Anda bisa lihat di sini ada loket tiket counter di mana nantinya para warga bisa membeli tiket langsung di lokasi, lalu bisa juga langsung memasuki area peron melewati gerbong dengan cara tap card. Nah, tentu saja tap card ini menggunakan kartu yang bisa digunakan juga untuk bus Transjakarta, untuk KRL, untuk MRT. Jadi memang bisa menggunakan satu moda saja, tidak perlu menggunakan kartu khusus untuk naik LRT. Nah, saat ini memang karena belum dibuka untuk publik, belum ada kereta yang lewat. Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan staf yang ada di lokasi yang mengatakan bahwa stasiun baru akan beroperasi nanti pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Namun kalau kita lihat di stasiun Harjamukti ini ada 2 pintu. Pintu A itu keluar mengarah warga yang keluar dari pintu A bisa langsung ke Taman Wiladatika dan Cibubur Junction. Sedangkan warga yang keluar dari pintu B bisa keluar ke Transit Plaza Stasiun Harjamukti. Nah, Yuda, untuk saat ini memang biaya LRT masih dikenakan flat rate di harga Rp5.000 berlaku mulai hari ini di hari peresmian dan pembukaan hingga akhir September 2023. Setelah September 2023 mulai dari Oktober hingga Februari 2024 tiket LRT akan mengacu pada ketentuan Kementerian Perhubungan di mana warga akan dikenakan Rp5.000 untuk kilometer pertama dan Rp700 per kilometer selanjutnya. Jadi kalau kita hitung memang tarif paling mahal itu Rp20.000 jika kita misalnya dari Harjamukti ke Duku Atas, itu karena ujung dan ujung ya Yuda, itu akan dikenakan biaya Rp20.000. Dan untuk destinasi lainnya yang tidak sejauh Duku Atas dan Harjamukti bisa dikenakan biaya kurang dari Rp20.000. Tadi kita lihat juga di depan stasiun sudah terintegrasi dengan sejumlah transportasi publik antar moda. Sebagai contoh, warga yang keluar dari pintu B bisa langsung menemukan halte Transjakarta. Tadi saya juga melihat ada Mikrotrans dan tadi saya lihat trotoar di depan stasiun Harjamukti juga bagus, memadai untuk para pejalan kaki. Nah, kita akan lihat bagaimana antusiasme animo para warga yang berada di sekitar stasiun Harjamukti ketika nanti sudah mulai beroperasi untuk publik di pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Karena saat ini kami tadi sudah di luar, lalu saat ini kami di dalam memang masih sepi, belum terlihat ada tanda-tanda warga yang berkumpul untuk menanti jam beroperasinya LRT. Yuda. Baik Karmel, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Stasiun Harjamukti. Selamat bertugas kembali. Ya, kita lanjutkan perbincangan dengan pengamat transportasi sekaligus akademisi teknik sipil Unika Sujita Pranata,
Pak Joko Setijowarno. Pak Joko, kalau tadi Pak Jokowi mengatakan ada 996 ribu kendaraan setiap hari ke DKI, jumlah yang sangat besar. Diharapkan dengan LRT ini bisa meminimalkan, Pak. Tapi juga Bapak tadi katakan perlu ada feeder, perlu ada infrastruktur tambahan. Mengingat memang kan kalau warga di perkotaan, mereka masih harus menggunakan Gojek ataupun online transportasi untuk menambah mobilitas mereka lebih efisien. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Ya, kalau stasiun-stasiun yang berada di kota Jakarta itu untuk berganti moda itu mudah lah sekarang ya. Jadi sudah tersedia. Kalau Jakarta ini memang Transjakarta luar biasa. Dengan adanya Transjakarta juga sudah berkembang Mikrotrans ya, Jaklingko, sehingga orang punya pilihan. Kalau di Halim, pamannya stasiun Halim, kemudian Cawang, terus sampai dengan Duku Atas beberapa stasiun itu tidak begitu sulit mencari angkutan lanjutannya. Namun bagaimana orang-orang yang berada di kawasan Bogor, Depok dan Bekasi ini, terutama yang wilayahnya kabupaten gitu ya. Nah, itu juga harus diberikan akses angkutan umumnya. Banyak perumahan yang kita lihat di kawasan Bogor, Kabupaten Bogor ya, cukup luas juga, tapi tidak punya angkutan umum yang menuju ke daerah-daerah kota Bogor kata. Jadi mereka itu semua bawa kendaraan pribadi. Itulah yang menyebabkan mereka kalau ke Jakarta bawa mobil. Nah, daerah-daerah seperti itu hendaknya itu diberikan fasilitas angkutan umum. Berikan bus saja. Karena kalau kami lihat beberapa stasiun kalau di wilayah selatan itu jalan aksesnya cukup luas. Jadi bus-bus besar berpendingin itu bisa masuk lah. Apalagi kalau kita lihat di stasiunnya sendiri itu untuk parkir kendaraan juga tidak seluas umpamanya kalau parkir di seperti stasiun Bogor. Bogor kan begitu luas, begitu banyak menampung kendaraan. Sementara ini tidak sangat terbatas sekali. Nah, oleh sebab itu diperlukan angkutan feeder dari kawasan-kawasan perumahan itu menuju stasiun yang terdekat. Kalau wilayah Bekasi, ini akses jalannya memang tidak selebar seperti di kabupaten di ke arah selatan. Nah, ini kecil-kecil, ya mungkin disediakan angkotnya, tapi angkot yang baru lah, yang berpendingin, karena kawasan biar mereka nyaman ya. Nah, saya kemarin dapat info akan diberikan subsidi, itu menarik. Tapi jangan menggunakan angkot-angkot yang lama. Angkot-angkot yang ada itu nanti harusnya diorganisir berbadan hukum, sehingga mudah dikendalikan. Ya, supirnya itu nanti dibayar bulanan. Atau ya sewalah dengan beberapa perusahaan. Yang penting itu jadwalnya tetap dan teratur. Itu yang menjadi keinginan dari warga biasanya. Kalau tidak ada kepastian, nanti angkutannya ngetem lama, itu nggak menarik. Ya, kalau keretanya sudah oke, tapi bagaimana feeder-feeder ini di luar kota Jakarta, begitu. Ya, baik Pak Joko, kita akan jeda lagi untuk melihat perbincangan nanti setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. In association with Kami kembali bersama pengamat transportasi sekaligus akademisi teknik sipil Unika Sugija Pranata, Pak Joko Setijowarno. Pak Joko, ini kan menarik ya kalau bisa mengatasi kemacetan, mengurangi polusi, dan juga biaya penggunaan transportasi yang pasti murah ya. Karena memang kalau tadi dikatakan waktu juga Pak yang menarik. Dari Harjamukti ke Duku Atas, tadi rekan saya mengatakan kurang lebih 20 menit. Bisa dibayangkan kalau menggunakan mobil ataupun transportasi biasa yang tidak seperti LRT ini. Nah, ke depannya Pak, apa yang diharapkan Pak dengan LRT ini? Mengingatkan memang pastinya pada saat awal merubah karakter warga itu ya, untuk beralih ke moda transportasi mass seperti ini butuh waktu. Karena tadi Pak Jokowi juga mengatakan untuk MRT saja dari target 180-an baru 80.000 penggunanya Pak. Ya, mungkin kita belajar dari KRL ya. KRL Jabodetabek itu kan 2013 itu penumpangnya baru kisaran 350.000 per hari ya. Tapi setelah sebelum pandemi kemarin sudah bisa mencapai 3 kali lipat, 1,1 juta lebih lah. Ya, karena pandemi dia menurun. Nah, memang tarif KRL dengan LRT, MRT berbeda lah ya.
MRT, LRT ini memang sarana prasarananya mulai baru semua. Lain hanya KRL itu peninggalan Belanda bisa lebih murah, apalagi menggunakan kereta bekas ya. Selain LRT Jabodebek ini kan keretanya juga masih baru, dan jangan lupa ini kereta buatan bangsa sendiri, di PT Inka yang buat ini kan. Jadi PT Inka itu sudah membuat tiga rute ya, LRT Sumatera Selatan itu PT Inka juga, kereta bandara juga PT Inka, termasuk yang ini. Jadi sebenarnya kita harus bangga juga ini buatan PT Inka ya. Kalau saya tidak salah masih tinggal satu rangkaian kemarin masih tertinggal kemarin yang rusak itu yang tabrakan itu masih ada di PT Inka. Nah ini menjadi kebanggaan juga. Mudah-mudahan juga nanti memang subsidi tetap diberikan ya, karena perkotaan tidak bisa tidak ya, tetap diberikan. Cuma nanti dilihat sejauh mana nanti kemauan masyarakat itu. Maka oleh sebab itu ini nanti kan masih diskon kan, sampai kalau nggak salah masih Desember 3 bulan diskon lah dalam rangka untuk menarik banyak perhatian. Selain itu juga perlu diperhatikan ini stasiun-stasiunnya juga menarik. Jadi kalau nanti teman-teman dari CNN mau lihat kondisi stasiunnya, di situ nanti banyak tenan-tenan juga. Jadi kalau mau pengen santai ngopi-ngopi ya itu di Cawang. Nah, stasiun Cawang itu lebih besar lagi kapasitasnya. Jadi bagian atas itu lebih tinggi lagi, itu bisa digunakan nanti untuk santai-santai di sana. Ya, jadi tidak hanya orang berperjalanan, tapi bagaimana menikmati suasana sekitar stasiun dari atas, bisa melihat kota Jakarta, sebagian kota Jakarta dari satu ketinggian. Sambil nanti mungkin menunggu temannya, tempat meeting point lah, katakanlah sementara ini kan meeting point orang sering di mana, di Gambir. Nah kan stasiun lainnya, stasiun Cawang dan stasiun mana, nah ini bisa menjadi perhatian. Dan integrasinya juga ada, makanya stasiun Cikoko itu kan dengan stasiun KRL Cawang. Nah itu berdekatan juga. Nah ini yang memberi hal lebih lah ya. Tarif menjadi penting ya. Kalau nggak subsidi nanti mahal gitu kan, di atas 50.000 lah. Sekali berangkat di atas 50. Tapi tadi saya upayakan kurang dari 50.000 lah, dari berangkat sampai pulang ke rumah. Dan kami coba perhitungkan kalau seandainya dengan kapasitas perharinya, kalau nggak saya tidak salah ini, akan mengangkut 170.000 orang per hari. Terus 70.000 kalau dibagi dua ya mungkin sekitar, ya bisa mengambil 50 kendaraan roda 4 beralih sudah lumayan lah dalam satu hari ya. Kita lihat perkembangannya. Yang penting pengelola PT Kereta Api nanti bagaimana upaya untuk menarik minat dengan cara-cara mereka seperti hanya PT Kereta Api ya, sehingga masyarakat sekitar Bogor, Depok dan Bekasi ini menjadi tertarik menggunakan LRT ini. Ya, salah satu yang menarik tadi Bapak katakan memberikan peluang usaha ya Pak, berarti akan ada peluang lagi masyarakat untuk tadi bekerja, berbisnis melalui tenan-tenan. Dan tadi Bapak di awal juga mengatakan ada hal yang menarik karena experience ketika menggunakan LRT bisa melihat city view Jakarta ya Pak, karena melintas di atas dan melihat pemandangan kota Jakarta. Nah terakhir nih Pak, kalau bicara mengenai LRT, harapannya seperti apa sih Pak Jakarta ke depannya dengan moda transportasi yang semakin masif sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan, polusi, dan solusi ini apakah memang merupakan salah satu alternatif terakhir atau nanti ke depannya ada visioner lagi nih terkait dengan teknologi mass rapid transportation yang bisa dilakukan di kota-kota besar lain di Indonesia Pak? Ya, ini saya tambahkan juga bahwa LRT ini nanti tersambung dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu di stasiun Halim. Nah, ini jadi menarik, nanti mau ke Bandung lewat LRT aja, jadi nggak usah Gambir, ada pilihan yang guna LRT, tapi sampai dari Halim, terus sampai dengan ke kota Bandung ya. Ke depan memang hal ini kan baru tahap pertama, masih ada tahap selanjutnya menyambung dari Harjamukti maksudnya, itu nanti ke kota Bogor, Baranasi yang itu 20 km lah, itu tahap berikutnya. Ada juga nanti dari Duku Atas sampai dengan Grogol. Ya, ini tahapan-tahapan dudukannya mungkin yang paling cepat nanti ke Bogor lah. Tapi dari Bogor ke Harjamukti ini sudah disiapkan feeder, sudah disiapkan. Jadi masyarakat Bogor bisa menggunakan feeder menuju ke Harjamukti. Harapan ke depan tidak hanya jalur kereta yang dibangun, tetapi di Bogor, Tangerang, Bekasi, Bodetabek ini dibangun bis sebagai angkutan umum untuk kawasan tersebut. Kita lihat di Bogor ada Transpakuan Bogor, mungkin akan nanti seperti Transpakuan Bogor itu akan ada di Tangerang Selatan, di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, kemudian di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, termasuk juga Kota Depok. Ini harus segera percepatan program angkutan umum selain kereta. Itu yang mungkin lebih murah sehingga nanti
ya persoalan polusi udara, persoalan kemacetan, angka kecelakaan, lalu lintas, termasuk juga inflasi di daerah akan terbantu menjadi lebih ringan lagi. Begitu. Bapak, terima kasih sekali untuk perbincangan pagi hari ini. Sebuah solusi ya bagi Jakarta, terutama untuk mengatasi kemacetan dan juga polusi yang beberapa minggu terakhir ini begitu mengganggu buat warga Jabodebek. Terima kasih sekali Pak untuk waktunya bersama kami. Salam sehat selalu dan salam sejahtera Pak. Terima kasih, sehat selalu Mas Yuda. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. In association with LRT Jabodebek mulai beroperasi hari ini dengan jam operasional pukul 5 pagi hingga setengah 12 malam. Untuk pembayaran menerapkan sistem cashless, sehingga bagi Anda yang akan gunakan LRT, siapkan kartu uang elektronik bank, KMT, KAI Komuter, maupun dompet digital. Jangan lupa pelajari rute perjalanan Anda. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Special Edition launching LRT pada pagi hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa. Moda transportasi baru LRT mulai beroperasi Senin 28 Agustus di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Hingga bulan September, pengguna akan dikenai tarif sebesar Rp5.000 baik jarak dekat maupun jauh. Selanjutnya, tarif normal akan berlaku yaitu Rp5.000 untuk kilometer pertama dan selanjutnya Rp700 per kilometer. Tarif yang diberlakukan sudah diberi subsidi agar biayanya tidak terlalu membebani dan bisa menarik minat masyarakat beralih ke angkutan massal. Light Rail Transit atau LRT Jabodebek ini akan melintasi sejumlah rute dan memiliki 18 stasiun. Stasiun LRT Jabodebek melayani masyarakat dengan 2 lintas perjalanan, yakni lintas Cibubur dan lintas Bekasi. Moda ini juga dibuat terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Salah satunya Stasiun Duku Atas, Jakarta Pusat. Stasiun yang melayani lintas Cibubur dan Bekasi ini terhubung dengan 4 moda transportasi lainnya, yaitu MRT, KRL, Transjakarta, dan kereta api bandara. Sejumlah warga Jabodebek mengaku fasilitas setiap stasiun LRT nyaman dan memudahkan mobilitas penumpang. Sangat termudahkan karena kita dikejar waktu, ya, harus cepat sampai, terbebas dari kemacetan. Selain mengedepankan integrasi, LRT Jabodebek dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih. Mulai dari kemampuan beroperasi tanpa masinis hingga penggunaan teknologi bodi kereta berbahan aluminium. Rangkaian ini dibuat oleh PT Inka berkolaborasi dengan Institut Teknologi 10 November. Risetnya menggunakan dana penelitian Ristek Dikti dengan waktu pembuatan Purwarupa selama 18 bulan. Pembuatan desainnya sudah memperhatikan aspek kenyamanan dan keselamatan perjalanan. Bahkan, kereta ini telah dilengkapi struktur crashworthiness atau struktur laik tabrak yang bisa menyerap energi yang dihasilkan ketika LRT mengalami tabrakan. Biasanya sebelum tabrakan itu dia melakukan pengereman. Ya, nanti ada satu sistem di mana kalau ada hambatan, ada sensor, itu dia akan melakukan pengereman secara otomatis. Sampai dengan kecepatan tertentu, seandainya pun masih harus terjadi tabrakan, itu semua sudah di dalam perhitungan. Total ada 31 rangkaian yang dibuat oleh PT Inka. Teknologinya mengadopsi dari Jerman, Spanyol, Swiss, bahkan Jepang. Semuanya diintegrasikan sendiri oleh perusahaan yang berpusat di Madiun, Jawa Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.